Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah. Assalamu salatan ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Usaha Institut. Kali ini saya juga mohon maaf, ini berada di salah satu kedai kopi di kampung, jadi mungkin agak sedikit bising dan juga ada orang lewat-lewat di belakang saya seperti tadi, jadi mohon dimaafkan. Jadi sesi kali ini kita masih akan menayangkan potongan diskusi yang berlangsung beberapa hari lalu tentang kontestasi tokoh Aceh di abad 20 dan juga mungkin awal abad 20. Ada 3 tokoh yang diangkat pada waktu itu, yaitu ada Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi, kemudian ada Profesor Ali Hashmi, kemudian ada Paduka yang mulia Tengku Hasan Muhammad Ditiro. Jadi dalam diskusi tersebut para pemateri telah menjelaskan kontribusi dari ketiga tokoh ini dalam membangun intelektualisme di Aceh, baik Profesor Ali Hashmi, kemudian Dr. Hasan Tiro, dan juga Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi. Namun dalam diskusi tersebut saya sedikit terfokus kepada sosok Abuya Mudawali. Jadi saya bertanya tentang beliau kepada salah seorang narasumber. Jadi fokus saya ini bukan berarti saya tidak menganggap tokoh semisal Dr. Hasan Tiro dan Prof. Ali Hashmi ini sebagai tokoh besar. Ini tokoh besar, cuma saja kedua tokoh ini sudah bisa dikatakan sudah sangat sering saya kaji dan saya pelajari, dan saya membaca buku-buku mereka. Terlebih misalnya Ali Hashmi, ini kita tahu beliau adalah seorang, selain sebagai tokoh multi talenta, beliau seorang budayawan, seorang sastrawan, seorang politisi, seorang pejuang, dan sebagainya. Selain itu beliau juga banyak sekali meninggalkan karya-karya tulis yang bisa kita baca sampai hari ini. Jadi saya lumayan adalah beberapa buku beliau yang saya baca. Demikian juga dengan Tengku Hasan Tiro, ini juga saya tidak terlalu asing dengan tokoh ini karena saya juga membaca beberapa buku beliau, dan juga di masa lalu ketika konflik ini masih berkecamuk, saya juga sempat ikut-ikutan lah bersama teman-teman untuk mengampanyekan nasionalisme Aceh yang ketika itu digelorakan oleh Gerakan Aceh Merdeka. Jadi karena pertimbangan ini saya tidak lagi bertanya tentang kedua tokoh ini. Jadi saya cuma menanyakan tentang Abuya Mudawali Al-Khalidi. Jadi pada saat itu saya menanyakan tentang sosok Abuya ini kepada Dr. Teguh Wildan. Jadi saya kira beliau pemateri yang mungkin sangat representatif untuk membahas persoalan-persoalan Dayak dan juga tentang sosok Abuya Mudawali. Jadi sebenarnya sebelumnya ini perlu saya tegaskan juga bahwa pertanyaan saya ataupun pernyataan saya dalam diskusi tersebut itu bukan saya ingin istilahnya merendahkan ataupun meragukan sosok Syekh Mudawali Al-Khalidi, tapi ini cuma ingin mencari perspektif lain ataupun informasi pembanding tentang sosok ini. Karena selama ini saya jujur saja saya katakan, ini kita akui ataupun tidak, ini di Aceh penggambaran tentang sosok Abuya Mudawali Al-Khalidi menurut yang saya lihat
ini memang sedikit agak berlebihan, sehingga ini saya anggap kurang menarik. Artinya ketika ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa di masanya ini Syekh Mudawali Al-Khalidi adalah ulama yang paling besar di Aceh. Kita mengakui beliau sebagai seorang ulama besar di Aceh, ini tidak bisa kita nafikan. Tapi menyebut beliau seolah-olah beliau adalah ulama paling besar dibanding dengan ulama-ulama lain, ini saya kurang sepakat. Karena pada masa itu kita tahu juga ada Abu Hasan Kungkali, ada Abu Hasbullah Hendapuri, ada Tengku Abdullah Ujung Rimba, ada Abu Daud Beri'ih, dan juga ada ulama-ulama lain yang mungkin, kemudian ada juga Profesor Hasbi Asidiki. Artinya saya kira tidak layaklah membandingkan antara satu ulama dengan ulama yang lain. Menurut saya semuanya ini sama, mereka semua adalah ulama-ulama Aceh yang dibesarkan di Aceh dan juga punya pengaruh masing-masing, punya pengikut masing-masing, sehingga akan terlalu berlebihan ketika kita menggambarkan sosok ulama tertentu dengan cerita-cerita yang sebenarnya ini sudah bisa kita katakan ini kadang-kadang berisi khayalan-khayalan atau hikayat-hikayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Jadi ada dua hal yang saya kemukakan kepada Dr. Teguh Wildan. Yang pertama, ini terkait dengan nasionalisme. Jadi dulu ketika meletusnya Darul Islam pada tahun 1953, ini kita tahu bahwa Abuya Mudawali Al-Khalidi ini menentang Darul Islam, dan beliau juga ada cerita-cerita yang menyebut membentuk satu laskar pasukan untuk mengejar tentara-tentara DI. Jadi yang saya tanyakan kepada Teguh Wildan, pada guru kita Teguh Wildan, apakah perlawanan yang dilakukan oleh Abuya Mudawali ketika meletusnya Darul Islam ini dilatari oleh rasa nasionalisme beliau kepada Republik, atau hanya sebagai bentuk perlawanan beliau kepada Abu Beri'ih? Artinya beliau menggunakan alasan Darul Islam ini untuk kemudian dalam tanda petik menghantam ataupun mengalahkan pengaruh Daud Beri'ih di Aceh. Jadi pertanyaan ini sebenarnya, ini saya bukan berburuk sangka kepada Abuya Mudawali. Kita tahu beliau seorang nasionalis, tapi kita juga harus tahu bahwa di masa itu, terlebih ketika PUSA berdiri pada tahun 39, itu kita tahu ada memang istilahnya kontestasi ataupun persaingan pemikiran keagamaan antara modernis dengan tradisionalis. Dan kita tahu Abuya Mudawali ini berada di kubu tradisionalis. Kemudian Abu Beri'ih, Abu Hasbullah Hendapuri, Tengku Wahab Selimun, Ayah Hamid Samalanga, dan lain-lain yang dalam kelompok PUSA ini berada dalam kubu modernis, yang mereka ini kan ada persaingan dalam pemikiran keagamaan. Artinya masing-masing mencoba menanamkan pengaruhnya waktu itu. Jadi kecurigaan bahwa perlawanan Abu Mudawali kepada DI dan juga dukungannya kepada Republik ini dilatari oleh persoalan-persoalan perbedaan pandangan keagamaan, ini juga sebenarnya bisa dimaklumi seandainya terjadi demikian. Inilah yang saya tanyakan kepada teman kita, guru kita, Dr. Teguh Wildan. Kemudian yang kedua, beberapa kalangan di Aceh ini menggambarkan Abuya Mudawali ini, seperti saya katakan tadi, sebagai seorang sosok ulama yang tidak ada tandingannya di Aceh. Ini sekali lagi dengan tetap menghormati Abuya Mudawali sebagai seorang yang menurut
beberapa tokoh Aceh dianggap sebagai Syekhul Islamnya Aceh. Tapi saya ingin katakan bahwa menyebut Buya Mudawali sebagai ulama yang paling faqih di masa itu, yang paling alim, yang dengan secara tidak langsung menyatakan bahwa ulama-ulama lain mungkin berada di bawah beliau, ini saya kira penilaian yang berlebihan. Jadi akibat daripada penilaian yang berlebihan ini dan cerita-cerita yang terkesan berlebihan ini terjadi pelecehan kepada ulama-ulama lain. Kita tahu ada cerita masyhur yang berkembang di Aceh yang terus diwariskan secara turun-temurun, yang sebenarnya cerita ini tidak bisa diverifikasi kebenarannya, dan saya berani menyatakan cerita itu salah. Dia itu hanya karangan-karangan belaka. Yaitu cerita yang menyatakan bahwa Profesor Hasbi As-Siddiqi ini pernah kalah berdebat dengan Buya Mudawali. Ini kan pernyataan ataupun cerita-cerita yang secara tidak langsung telah melecehkan Profesor Hasbi As-Siddiqi. Kita tahu Hasbi As-Siddiqi juga seorang ulama di Aceh, seorang faqih. Pada tahun 38 beliau sudah kalau saya tidak salah sudah menerbitkan satu majalah yang judulnya Majalah Al-Ahkam, ini tentang konsultasi hukum Islam. Kemudian tahun 40-an beliau juga sudah menulis tentang tahun 50 40-an. Nanti di ini kalau ada yang keliru tentang militer dalam Islam. Kira-kira seperti itu. Jadi Hasbi ini seorang faqih dan juga seorang penulis produktif di Aceh. Beliau juga menulis banyak buku tentang fikih, buku tentang hadis dan lain-lain. Jadi saya kira sangat berlebihan ketika dikatakan Hasbi As-Siddiqi kalah berdebat dengan Syekh Mudawali Al-Khalidi. Yang menjadi masalah, cerita ini tidak bisa diverifikasi. Tidak bisa diverifikasi. Bahkan yang kita tahu dari beberapa buku, misalnya dari buku Said Abu Bakar, itu yang pernah terjadi perdebatan sekitar tahun 40-an di Aceh Selatan, itu antara Tengku M. Sufi dengan Tengku Mudawali, bukan dengan Hasbi As-Siddiqi. Saya kira-kira demikianlah. Nanti tentang Hasbi ini kita akan bahas di sesi lain, insyaallah. Jadi hal ini juga saya tanyakan kepada Teku Wildan. Sebelum saya bertanya, saya menduga Teku Wildan akan memberikan jawaban seperti Teku-Tengku lain, yang artinya ya memang Hasbi kalah, atau kira-kira demikianlah, yang kira-kira tetap mengangkat Syekh Mudawali terlalu tinggi. Memang sebenarnya menceritakan kelebihan-kelebihan guru ini tidak salah. Ada satu buku saya baca, saya lupa, entah bukunya Fazlur Rahman, entah siapa, lupa saya. Nanti bisa diingatkan. Kira-kira begini dia bilang. Jadi murid di generasi pertama itu akan menceritakan gurunya bisa berjalan di atas air. Saya kira begitu. Nanti teksnya bisa kita rujuk di buku itu. Ini murid generasi pertama. Jadi murid generasi pertama akan mengatakan gurunya bisa berjalan di atas air. Kemudian nanti murid generasi kedua, murid dari murid lagi ini, dia akan mengatakan guru dari gurunya ini bisa terbang. Demikian terus sampai generasi-generasi. Semakin panjang, semakin jauh generasi ini, maka sosok yang diceritakan tadi akan semakin hebat terus. Dari bisa berjalan di atas air sampai bisa terbang, bisa menghilang, terus sampai tidak masuk akal lagi. Ini sebenarnya wajar saja karena orang berbangga dengan gurunya, tapi ya jangan berlebihan, jangan hulu. Jadi tetap kita menghormati guru-guru kita, tapi dengan cara-cara yang wajar-wajar saja. Saya kira ini sudah cukup panjang saya memberi pengantar. Kita saksikan saja bagaimana jawaban sahabat kita, teman kita, guru kita, Dr. Teku Wildan. Beliau adalah sosok intelektual yang berasal dari Dayah, yang menurut saya ini sangat moderat,
dan keterangan-keterangan beliau juga sangat objektif. Saya kira cukup, kita lihat saja tayangannya. Dan semuanya sangat menarik saya kira. Dia ada tentang sosok Pak Ali Hashimi, kemudian ada tentang Syekh Mudawali Al-Khalidi, dan ada juga tentang tokoh Aceh yang juga sempat membuat Jakarta panik di Paduka Hasan Tiro. Jadi dari ketiga tokoh ini mungkin sudah sama-sama kita ketahui peran mereka di Aceh dan kontribusi mereka. Cuma saja saya ingin ada satu pertanyaan kecil tentang sosok Syekh Mudawali. Ini ingin saya tanyakan kepada Teguh Wildan. Jadi mungkin pertanyaan saya ini agak kurang akademis, tapi tolong dimaafkan karena ini saya rasa juga penting. Dan kebetulan di sini sudah ada pakar-pakarnya. Ini kita tahu pada saat meletusnya Darul Islam pada tahun 53, ini menurut beberapa bacaan dan juga cerita-cerita yang kita dengar, ini Syekh Mudawali Al-Khalidi ini melakukan perlawanan terhadap Darul Islam dan beliau mendukung Republik, dan kita juga mendengar cerita bahwa beliau membentuk laskar pasukan yang memburu orang-orang DI. Jadi pertanyaan saya, dukungan Syekh Mudawali terhadap Republik waktu itu, apakah memang dilatari oleh rasa nasionalisme atau justru ini adalah kesempatan beliau untuk melakukan perlawanan terhadap gerakan yang dibangun oleh Tunku Dobreih yang dalam pemikiran keagamaan ini berbeda sekali dengan pemikiran keagamaan Syekh Mudawali. Di mana kita tahu di masa-masa awal ketika berdirinya PUSA, kalangan-kalangan tradisional di Aceh mungkin agak sedikit terganggu dengan pemikiran-pemikiran modernis yang dibawa oleh PUSA dan juga Tunku Dobreih. Saya curiga dukungan ini kecurigaan saya, ini bisa saja salah. Ini dukungan Syekh Mudawali kepada Republik dan perlawanan beliau terhadap Darul Islam ini adalah untuk melawan Tunku Muhammad Dobreih dan geng pusanya. Jadi tidak murni, tidak saja diladari oleh persoalan nasionalisme. Yang pertama. Yang kedua, di Aceh, cerita-cerita yang kita dengar sekarang, ini Syekh Mudawali ini sering digambarkan sebagai seorang sosok ulama yang seolah-olah ini tidak ada tandingan keilmuannya di Aceh. Sehingga muncullah beberapa cerita yang menurut saya aneh. Misalnya ada cerita yang menyebut bahwa Profesor Hasbi Asyidiki ini pernah kalah debat dengan Syekh Mudawali sehingga Hasbi harus hijrah ke Pulau Jawa. Tunku yang Sufi Indrapuri yang kita tahu itu sekitar tahun 40-an di wilayah selatan. Jadi bukan dengan Hasbi Asyidiki. Tapi cerita ini terus dikembangkan oleh mereka-mereka yang mengklaim diri sebagai murid daripada Syekh Mudawali Al-Khalidi untuk melecehkan Profesor Hasbi Asyidiki. Jadi mungkin ini juga penting diberi tanggapan oleh Teguh Wildan. Mungkin yang lain sudah tidak ada pertanyaan. Kalau Hasan Tiro saya tidak ada pertanyaan, Pak Ali Hashimi juga tidak. Saya kira demikian, Coach. Ya, Coach sudah menangkap dua pertanyaan dari Pak Khairil khususnya kepada Teguh Wildan untuk merespon pandangan daripada Bapak Khairil Miswar tadi, yaitu tentang apakah dukungan yang diberikan oleh Abuya Mudawali kepada RI itu memang betul-betul karena beliau adalah seorang nasionalis cinta kepada tanah air Indonesia, atau ini hanya sebuah momentum yang ingin diambil oleh Abuya Mudawali untuk merespon perkembangan PUSA pada waktu itu. Ini mohon tanggapan kepada Teguh Wildan. Dan satu lagi kepada Teguh Wildan untuk direspon adalah bagaimana pandangan, apakah benar Hasbi Asyidiki itu pindah ke Jawa adalah karena kalah debat dengan Abuya Syekh Mudawali, atau memang benarkah Abuya Syekh Mudawali itu
pada masa tersebut dalam penguasaan ilmu agamanya dalam tanda kutip tidak ada lawannya. Ini juga untuk direspon kembali oleh Tengku Wildan. Terima kasih. Ya, dengar ya. Ya, bisa didengar. Terima kasih kepada Tengku Miswari. Baik, menanggapi apa yang ditanya oleh Tengku Khairil Miswar. Ini apa? Saya sangat suka mengikuti tweet atau status beliau di Facebook itu. Kalau ada status beliau saya langsung like gitu. Dengan bahasanya Bung Khairil Miswar ini, saya sangat suka dengan pandangan beliau mungkin. Ya terkait dengan statusnya itu dulu. Kekaguman saya kepada Tengku Khairil Miswar. Baiklah, apa yang ditanyakan oleh Abangda saya, Abangda Khairil Miswar tentang ada nggak perlawanan penolakan Abuya tentang DIT ini, ada ego sektoral terhadap Abu Daud Berih. Jadi secara singkat, karena yang harus dikedepankan ini adalah tahsin zan namanya. Jadi ada konsep tahsin zan itu berbaik sangkaan, ya, berbaik sangkaan. Saya dalam hal meneliti ini seorang Abuya Mudawali itu tidak ada ego tersebut. Misalnya walaupun beliau berseberangan, boleh dikatakan berseberangan politik, berseberangan organisasi mungkin dengan Abu Daud, tapi ego-ego ini dari perjalanan kehidupan beliau ini tidak saya temukan tentang ada ego sektoral beliau memanfaatkan, kalau bahasa itu aji mumpung lah. Ini untuk menegakkannya rasa nasionalis beliau, lalu karena ada ego tersebut beliau memanfaatkan ini. Jadi dalam pandangan saya ini tidak ada di sosok Abuya Mudawali. Jadi memang karena rasa nasionalisme itu, maka beliau berjuang dalam DITI tersebut, melepas DITI tersebut. Begini Abangda Khairil Miswar. Jadi walaupun beliau boleh dikatakan beliau seorang tradisionalis, tapi tidak fundamental, tidak radikal. Jadi beliau seorang tradisionalis yang modernis. Kalau boleh saya pinjam kata-kata sahabat saya Bung Altaf ini, hibrid. Jadi hibrid ini di Abuya Mudawali ada hal ini, hibrid tersebut. Jadi jadi beliau tidak sangat fundamental, tidak. Jadi apa yang beliau perjuangkan tentang rasa nasionalis untuk pemberontakan DITI itu murni karena rasa cinta dengan NKRI. Jadi hubbul watan minal iman. Nah, gitu. Ini sudah terpatri di jiwa-jiwa kalau dibilang di jiwa-jiwa orang-orang orang-orang Dayah seperti itu. Nah, jadi orang-orang Dayah boleh dikatakan pada masa Abuya itu orang-orang Dayah tersebut sama seperti orang-orang pesantren mungkin yang ada di luar Aceh dengan rasa cinta hubbul watan itu. Jadi perjuangan beliau tentang DITI ini sekali lagi saya katakan bahwa tahsin zan kita terhadap seorang Abuya Mudawali ini betul-betul karena dilandasi dengan rasa nasionalisme yang tinggi. Nah, terus Abangda Khairil Miswar tentang debat Hasbi As-Siddiqi ini datanya belum terkonfirmasi lah, kalau bahasa belum terkonfirmasi. Itu ada cerita-cerita dulu itu diambil dari ceritanya Muhammad Ali Cumat. Tunku Muhammad Ali Cumat, beliau menceritakan itu, tapi data-data nggak ada yang menceritakan tentang adanya perdebatan tersebut. Paling tidak ada pemberitaan lah pada masa itu, sudah ada lah media cetak, apalagi katanya perdebatan itu di Masjid
Raya Baitur Rahman yang diadakan oleh pendidik. Itu acara besar lah kalau sekarang itu acara seminar besar lah kalau sudah diadakan di pusat provinsi seperti itu. Tapi datanya tidak terkonfirmasi. Ini hanya ya cerita dari satu orang ke orang yang lain. Jadi kalau udah di zaman modern seperti ini, kita butuh data ilmiahnya, kita butuh data yang terkonfirmasinya. Ada enggak? Ya, kalau sampai saat ini saya bilang data yang terkonfirmasinya tidak ada. Jadi boleh dikatakan bahwa ya memang perdebatan itu ya kalau dari data terkonfirmasinya tidak ada, tapi dari cerita-cerita Tengku Ali Cumat itu katanya ada gitu. Jadi selama saya meneliti juga saya mencari data itu, misalnya setidaknya adalah foto, ada koran ataupun ada media cetak yang memberitakan itu. Jadi datanya tidak ada. Begitu Bang Khairil Miswar, cerita itu dari Tengku Ali Cumat. Itu ada beberapa sumber, memang ada seperti buku di dalam buku yang ditulis oleh Musliadi itu, bahwa Abuya Bapak Pendidikan Aceh, beliau juga di situ dalam buku itu ada menceritakan bahwa bahwa Tengku Ali Cumat ini menceritakan bahwa ada forum perdebatan seperti itu. Tapi untuk data yang terkonfirmasi, yang data yang empiris, data yang ilmiah itu tidak ada. Nah, mungkin itu Abang Khairil Miswar. Terus selanjutnya apakah beliau pindah ke sana? Enggak, karena kita tahu bahwa seorang Profesor Hasbi As-Siddiqi ini orang yang tokoh nasional di Indonesia, bahwa tentang buku-buku beliau, tentang pemikiran beliau tentang hukum, ya luar biasa besar, dapat kontribusinya di pemikiran hukum di Indonesia lah pada umumnya. Jadi dua sosok besar ini mungkin dari Aceh, tokoh Aceh, putra Aceh, kebanggaan kita Profesor Hasbi As-Siddiqi ini, beliau misalnya pindah keluar Aceh gara-gara itu, ini juga secara ilmiah dan secara hati yang bersih, tahsin dam tadi tidak seperti itu. Itu sudah sudah menjas seorang Profesor Hasbi As-Siddiqi yang bagaimana pemikiran hukum beliau yang tumbuh di Indonesia inilah. Jadi tidak benar itu Abang Khairil Miswar. Jadi ya kesimpulan yang dapat saya jawab dari pertanyaan Abang Khairil Miswar, bahwa Abuya memang dengan rasa nasionalisme yang tinggi, bukan tidak ada ego sektoral dari beliau tentang dukungan untuk memberantas pemberontakan ini. Dan debat Profesor Hasbi As-Siddiqi dengan Abuya Mudawali tidak terkonfirmasi secara data empiris. Ini hanya cerita dari Tengku Muhammad Ali Cumat, dan berpindahnya Profesor Hasbi As-Siddiqi ke luar Aceh bukan karena ada sesuatu yang mungkin telah menjatuhkan beliau di sini sehingga beliau pindah ke sana. Itu tidak. Kita kenal siapa Profesor Hasbi As-Siddiqi ini dan tentang pemikiran hukum beliau. Dan ada pertanyaan tentang bagaimana, apakah ada kontribusi besar dalam Abuya Mudawali ini, SD-nya di mana, SMP bagaimana, pendidikan beliau di limit waktu yang seperti ini. Beliau ini sekolah beliau ada sekolah umum ya di top school itu, dan beliau juga di samping bersekolah yang setara dengan SD tersebut, beliau juga mengaji fardu ain terhadap sama ayah beliau. Jadi dua kombinasi pendidikan karakter ini, kalau boleh saya bilang, di samping pendidikan farduin dan pendidikan umum ini beliau jalankan, beliau terapkan di kehidupan beliau sampai rentang waktu SMP itu. Jadi menumbuhkan rasa besar hati beliau, menumbuhkan
cakap di bidang agama, juga cakap di bidang pendidikan umum, sehingga perjalanan sekolah pendidikan, boleh dibilang pendidikan Abuya Mudawali ini juga ada sedikit banyak itu menjadikan seorang Abuya Mudawali yang tasamuh. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa buah pemikiran dari Abuya Mudawali ini adalah salah satunya adalah beliau orang-orang yang sangat moderat. Apa? Beliau juga menerima pendidikan dari normal Islam. Normal Islam kita tahu bersama bahwa itu pendidikan yang diselenggarakan oleh orang yang modernis. Walaupun beliau tidak lama di normal Islam, yang mengirim beliau ke Padang sana, Sumatera Barat adalah orang-orang yang modernis untuk bersekolah di sana. Untuk batu loncatan beliau nanti mau pergi, beliau berencana besar untuk pergi ke Mesir. Jadi pendidikan yang beliau terima ini tidak melulu tentang pendidikan agama, tapi juga ada pendidikan di bidang umum, sehingga menjadikan Abuya Mudawali seperti ini. Nah, seorang yang tasamu, seorang yang terbuka, seorang yang keseimbangan beliau, dan seorang yang sangat progresif. Nah, begitu. Jadi, apa yang dikatakan oleh Abang Da Khairil Miswar, apakah Abuya ini memang orang-orang yang sangat lebih pada masa itu yang tidak ada tandingan? Itu tidak seperti itu juga, Abang Da Khairil Miswar. Mungkin kalau ya namanya kita menceritakan guru kita. Jadi ada kaidah seperti ini. Sesuatu yang tidak disebut bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Nah, jadi dalam kaidah seperti itu kita kenal la zikru la yunafi wujud. Tidak ada sesuatu yang kita tidak sebut bukan berarti itu tidak ada. Mungkin sewaktu saat menceritakan, orang kita tanya kepada anak muridnya bagaimana Abuya Mudawali, ya dengan totalitas dia menceritakan bagaimana seorang Abuya Mudawali yang sangat penuh dengan ilmu. Apa menafikan tentang orang-orang yang ada di belakangnya yang lain yang juga penuh dengan alim, mengerti dengan segala bidang, itu tidak menafikan juga. Di saat itu banyak, ada Abu Bungkali, ada Abu Hasbalah Indrapuri, banyak di sekeliling-sekelilingnya ulama-ulama yang lain. Yang kita tahu berjalan bersama, sama-sama membangun karakter bangsa Aceh pada saat itu. Jadi tidak hanya Abuya Mudawali pada saat itu, banyak lagi ulama-ulama yang lain. Itu Abang Da Khairil Miswar yang dapat saya berikan dapat.